sebuah desa yang tenang, hidup sebuah keluarga kecil yang dikenal sangat kaya raya. Sang bapak yang bernama Surya memiliki banyak usaha, dari kebun luas, toko emas, hingga armada transportasi. Semua orang mengaguminya dan keluarganya dihormati. Tidak ada satupun yang tahu kekayaan itu bukan hasil kerja keras, melainkan perjanjian gelap dengan makhluk gaib, iblis berkepala kambing. Istri dan anak sematawayangnya Arga tidak pernah curiga. Mereka hanya merasa beruntung hidup serba kecukupan. Namun di balik senyum Surya, ada kegelisahan yang selalu mengintai. Ia tahu, suatu saat harga dari perjanjian itu harus dibayar dengan tumbal nyawa. Malam itu, Surya terbangun karena mendengar suara ketukan di jendela kamarnya. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya, seakan membawa aroma darah. Saat matanya menoleh, ia melihat bayangan tinggi besar berdiri di luar rumah. Tubuhnya hitam berotot, kepalanya seperti kambing dengan mata merah menyala. "Istrimu," suara berat bergema, membuat kaca jendela bergetar. "Saatnya bayaran." Surya menggigil, peluh dingin menetes deras. Ia menatap istrinya yang tertidur pulas di sampingnya. Perasaan cinta dan takut saling berbenturan. Namun bayangan kekayaan, kejayaan, dan rasa takut kehilangan semua itu akhirnya menundukkan hatinya. Pagi harinya, sang istri ditemukan tak bernyawa. Tidak ada tanda kekerasan, hanya tubuh dingin membiru dengan wajah pucat seperti tersedot habis kehidupannya. Warga mengira ia meninggal karena serangan jantung. Surya hanya menangis pura-pura, sementara Arga, anak sematawayangnya, merasa dunia runtuh. Malam itu, iblis kembali muncul di ujung ranjang. Tubuhnya bergetar seperti asap pekat, tanduk melengkung tajam berkilat merah. Satu tumbal sudah dibayar, ingat janji kita, akan ada lagi. Surya hanya bisa menunda, suara tercekat di tenggorokannya. Di dadanya, ketakutan mulai tumbuh, karena ia tahu tumbal berikutnya bisa saja anaknya sendiri. Sejak kematian istrinya, rumah besar keluarga Surya menjadi sunyi. Arga sering terbangun di tengah malam karena mendengar langkah kaki berat di lorong. Suara itu seperti hentakan kuku binatang di lantai kayu, padahal tidak ada siapapun di sana. Suatu malam, saat Arga berjalan ke dapur untuk minum, ia melihat sosok hitam besar berdiri di sudut ruangan. Tubuhnya setengah manusia, setengah kambing, dengan tanduk melingkar dan mata merah membara. Bau anyir darah memenuhi udara. Arga tertegun, tubuhnya kaku. Saat dia hendak menjerit, sosok itu lenyap begitu saja, meninggalkan jejak arang gosong di lantai. Arga berlari ke kamar ayahnya, napas terengah. "Ayah, aku lihat sesuatu. Ada makhluk di dapur," katanya panik. Surya yang duduk termenung hanya bisa menggenggam kepalanya, wajah pucat berkeringat. Ia tahu persis siapa yang dilihat anaknya. Tapi ia tidak berani bercerita. Itu hanya bayangan pikiranmu, nak. Kau masih sedih karena ibumu. Namun di dalam hati, Surya digerogoti rasa bersalah. Ia tahu waktunya semakin dekat. Dan benar saja, beberapa malam kemudian, makhluk itu muncul kembali. Kali ini ia berdiri di kamar Surya sendiri. Tubuhnya semakin jelas, bulu hitam lebat, napasnya mendengus panas. "Sekarang giliran anakmu," iblis itu berbisik, suaranya bergema bagaikan ribuan kambing yang disembelih bersamaan. Surya terisak, berlutut sambil memohon. "Tidak, jangan anakku. Ambil apa saja, tapi jangan dia." Namun makhluk itu hanya tertawa. Ruangan bergetar, kaca retak, dan bayangannya menempel di dinding seperti noda hitam. Setelah itu, ia lenyap, meninggalkan hawa busuk yang menusuk hidung. Sejak malam itu, Arga semakin sering melihat penampakan. Kadang ia melihat bayangan kepala kambing melintas di kaca jendela. Kadang suara embikan kambing menggema di halaman rumah. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun firasat buruk terus menghantui pikirannya. Hari-hari berlalu penuh ketegangan. Arga merasa rumah itu bukan lagi tempat tinggal yang aman, melainkan sarang kegelapan. Setiap malam, suara-suara aneh datang silih berganti. Kadang terdengar suara ketukan keras di pintu. Kadang suara embikan kambing yang terdengar sangat dekat, padahal tak ada hewan di halaman. Arga mencoba menguatkan diri. Namun suatu malam, ia benar-benar tidak sanggup lagi menahan rasa takut. Saat hendak tidur, ia mendengar suara berat berbisik tepat di telinganya. "Arga!" Suara itu membuat bulu kuduknya berdiri.
Ia menoleh cepat dan di ujung ranjang berdiri sosok tinggi besar itu. Iblis berkepala kambing dengan mata merah menyala, tatapannya menusuk jiwa. Arga menjerit keras hingga membuat Surya terbangun dan berlari ke kamar anaknya. Ketika Surya tiba, iblis itu sudah menghilang, menyisakan bau busuk menyengat seperti bangkai. Arga menangis ketakutan. Sementara Surya hanya bisa terdiam, tubuhnya gemetar. Ia tahu iblis itu tidak akan berhenti sebelum mendapatkan yang diminta. Keesokan paginya, Surya terlihat murung. Ia duduk termenung di ruang tamu, menatap kosong ke arah pintu. Hatinya dilanda dilema yang mengoyak. Jika ia menyerahkan anaknya, maka kekayaannya tetap aman. Tapi itu berarti menghancurkan satu-satunya keluarga yang tersisa. Jika ia menolak, ia tahu iblis itu tidak akan tinggal diam. Malam berikutnya, makhluk itu kembali datang. Kali ini, ia muncul di depan Surya saat ia sedang duduk sendiri di ruang kerja. Bayangan hitamnya memenuhi ruangan. Kepalanya yang menyeramkan menunduk hingga wajahnya hampir menempel pada wajah Surya. Dari mulutnya keluar lidah panjang bercabang, meneteskan cairan hitam yang panas dan berasap saat jatuh ke lantai. "Waktumu hampir habis," suara itu menggema. "Serahkan anakmu, atau kutukan akan menelannya perlahan. Kau sudah berjanji." Surya menangis, lututnya lemas. "Tidak, jangan anakku, ambil nyawaku saja." Iblis itu tertawa, tawa berat yang bergema hingga kaca-kaca jendela bergetar. "Bukan itu perjanjiannya. Kau menandatangani dengan darahmu, dan aku akan mengambil sesuai kesepakatan." Sejak malam itu, Surya tak bisa tidur. Ia tahu ia harus mencari jalan keluar. Ingatannya terlempar pada wajah sang dukun yang dulu memperantarai perjanjian ini. Dukun itulah yang membukakan pintu menuju kekayaan, dan hanya dia pula yang mungkin tahu cara memutusnya. Tapi ada masalah besar. Surya sudah membunuh dukun itu 5 tahun lalu. Kenangan itu datang dengan jelas, malam penuh amarah ketika ia mendatangi sang dukun untuk memohon pertolongan. Sang dukun menolak, berkata bahwa pesugihan tidak bisa ditarik kembali. Dalam kemarahan dan ketakutan, Surya menghunus pisau, menusukkan berkali-kali hingga tubuh dukun itu terkapar. Namun sebelum ajalnya tiba, sang dukun sempat menarik sehelai rambut Surya, lalu menelannya sambil mengucapkan kutukan. "Semua keluargamu akan habis, satu persatu." Begitu bisikan terakhir sang dukun sebelum matanya menutup selamanya. Kenangan itu menghantui Surya malam demi malam. Dan kini, kutukan itu tampak semakin nyata. Arga yang mulai mencurigai sikap ayahnya sering mendengar Surya bergumam sendiri di tengah malam, menyebut-nyebut nama iblis dan kutukan. Ia tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi, namun nalurinya mengatakan bahwa semua teror ini ada hubungannya dengan masa lalu ayahnya. Malam itu, hujan turun deras. Petir menyambar-nyambar, menerangi rumah besar yang berdiri megah di tengah kegelapan desa. Arga duduk di kamarnya, mencoba membaca buku untuk menenangkan diri, tapi rasa gelisah tidak mau hilang. Angin berdesir lewat celah jendela, membawa aroma busuk yang sudah tidak asing lagi baginya. Tiba-tiba, lampu kamar berkelip-kelip lalu padam total. Dalam kegelapan, suara langkah berat terdengar mendekat. Tok, 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 seperti kuku binatang menghantam lantai. Jantung Arga berdetak kencang, ia menggenggam selimut erat-erat. Sosok itu muncul perlahan di pojok ruangan. Tubuh tinggi hitam berotot, kepala kambing dengan tanduk melingkar, matanya menyala bagai bara neraka. Nafasnya berat, setiap embusan terdengar seperti geraman ribuan hewan. Ia mendekat, menunduk hingga wajah iblis itu hampir menempel di wajah Arga. "Arga," suaranya parau bergema. "Kau adalah janji, darahmu adalah hutang." Arga berteriak kencang hingga membuat Surya berlari masuk. Saat pintu dibuka, iblis itu lenyap, meninggalkan bau belerang dan dinding yang basah seperti habis dijilat api. Surya memeluk anaknya yang menangis ketakutan. Tapi kali ini, Arga sudah tidak bisa lagi dibohongi. "Ayah, apa yang sebenarnya terjadi?" Arga menatap Surya dengan mata basah, penuh amarah dan kebingungan. "Kenapa makhluk itu terus datang ke aku? Kenapa rumah ini penuh teror?" Surya terdiam, bibirnya bergetar. Ia ingin menyangkal, tapi batinnya sudah hancur. Setiap kali ia melihat mata anaknya, bayangan iblis itu muncul, menuntut tumbang. Beberapa hari setelah kejadian itu, kondisi Surya semakin menurun.
Wajahnya dipenuhi koreng bernanah, kulitnya mengelupas, tubuhnya lemah tak berdaya. Para dokter yang didatangkan tidak menemukan penyakit yang jelas. Semua hanya menggeleng, seolah penyakit itu datang dari sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal. Malam-malam Surya kini dipenuhi mimpi buruk. Ia melihat sang dukun yang dibunuhnya, berdiri di depan liang lahatnya sendiri. Tubuh dukun itu membusuk, namun matanya menatap tajam penuh dendam. Dari mulutnya, terus-menerus terdengar kalimat yang sama. Kutukanmu belum selesai, rambutmu ada padaku. Keluargamu akan habis. Arga semakin curiga. Ia mulai mengintip kamar ayahnya, melihat Surya berbicara sendiri sambil menangis. Jangan ambil anakku, aku mohon, jangan. Begitu lirih suara yang didengar Arga suatu malam. Akhirnya, Arga memberanikan diri bertanya lagi. Ayah, aku harus tahu, apa semua ini ada hubungannya dengan masa lalu ayah? Surya terdiam lama. Tubuhnya gemetar, keringat bercucuran, meski udara malam terasa dingin. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, lalu menangis keras. Maafkan ayah, nak, semua ini salah ayah. Arga menatapnya tanpa berkedip. Ia tahu sebentar lagi rahasia gelap yang disembunyikan ayahnya akan terbuka. Dan di balik jendela kamar, sepasang mata merah menyala mengintip, menunggu dengan sabar. Malam itu, suasana rumah dipenuhi kesunyian mencekam. Hanya suara tik-tik hujan di atap dan derit angin malam yang terdengar. Arga duduk di samping ranjang ayahnya, menunggu dengan penuh kesabaran. Surya terbaring lemah, wajahnya dipenuhi koreng yang bernanah. Tubuhnya menghitam seolah sedang membusuk perlahan. Ayah, cukup sembunyi. Katakan semuanya padaku. Aku harus tahu. Suara Arga bergetar, tapi matanya penuh tekad. Surya menarik napas panjang, lalu menatap anaknya dengan mata yang sayu. Air mata mengalir di pipinya. Nak, semua penderitaan ini bukan datang begitu saja. Semua karena keserakahan ayah dulu. Arga terdiam, jantungnya berdegup kencang. Surya melanjutkan dengan suara parau, seperti tercekik. Bertahun-tahun lalu, ayah hanyalah pria biasa, hidup pas-pasan, penuh hutang. Lalu ayah tergoda mencari jalan cepat. Ayah menemui seorang dukun, yang katanya bisa memberi jalan pesugihan. Ayah setuju, nak. Ayah rela menandatangani perjanjian dengan darah. Sejak saat itu, usaha ayah tiba-tiba melesat, uang datang tanpa henti. Semua orang memuji, tapi mereka tidak tahu di balik itu ada harga yang harus dibayar. Arga tercekat. Ia ingin menyangkal, tapi semua penampakan dan teror yang ia alami masuk akal dengan penjelasan itu. Awalnya ayah pikir tumbalnya hanya hewan. Dukun itu menyuruh ayah sembelih kambing setiap bulan. Ayah lakukan, sampai rumah ini penuh darah hewan tiap malam Jumat. Tapi, setelah beberapa tahun, iblis itu menagih sesuatu yang lebih. Ia minta ibumu. Suara Surya pecah, tubuhnya bergetar hebat. Dan ayah tidak berani menolak. Malam itu ibumu diambil. Ayah hanya bisa menangis. Arga menutup mulut dengan tangan. Tubuhnya bergetar hebat mendengar pengakuan itu. Tapi, nak, ternyata itu belum selesai. Iblis itu minta tumbal lagi. Kali ini, kau. Surya memandang Arga dengan mata penuh ketakutan dan rasa bersalah. Ayah panik. Ayah kembali menemui dukun itu, berharap bisa membatalkan perjanjian. Tapi dukun menolak. Katanya tidak ada jalan keluar. Lalu, dalam keputusasaan, ayah membunuhnya. Arga terperangah, mulutnya terbuka lebar. Namun sebelum mati, dukun itu sempat menarik sehelai rambut ayah dan menelannya. Ia mengucapkan kutukan terakhir, bahwa seluruh keluarga ayah akan habis, satu demi satu, hingga tak ada yang tersisa. Ruangan mendadak terasa semakin dingin. Angin menerobos jendela, membuat lampu minyak bergoyang. Ayah sakit ini karena kutukan itu. Nak, semua koreng ini, semua penderitaan adalah akibat perjanjian terkutuk. Dan sekarang, giliranmu. Arga menatap ayahnya dengan wajah pucat. Air mata jatuh tanpa ia sadari. Kini semua terjawab. Teror, iblis kepala kambing, kematian ibunya, bahkan penyakit ayahnya. Semua berasal dari keserakahan satu orang, ayahnya sendiri. Tiba-tiba, suara embikan kambing terdengar dari luar jendela. Berat, panjang, dan menyeramkan. Arga dan Surya menoleh bersamaan. Di luar, sosok hitam tinggi dengan kepala kambing berdiri di tengah halaman. Matanya merah menyala menembus kegelapan, seolah menunggu saatnya tiba.
Sejak mendengar pengakuan ayahnya, Arga tidak bisa tidur semalaman. Pikirannya penuh dengan bayangan iblis kepala kambing yang terus mengintainya, juga wajah ibunya yang sudah lama tiada. Ia merasa marah, takut, sekaligus hancur. Tapi satu hal pasti, ia tidak bisa hanya duduk diam menunggu maut menjemput. Pagi harinya, Surya semakin parah. Koreng di wajahnya makin melebar. Cairan busuk menetes dari luka-luka itu, membuat seluruh rumah dipenuhi aroma anyir yang menusuk. Para tetangga mulai bergosip, mengatakan bahwa Surya kena guna-guna atau kutukan. Arga hanya bisa menunduk, menyembunyikan rahasia kelam keluarganya. Di dalam hatinya, tekad mulai terbentuk. Jika semua ini dimulai dari dukun yang ayah bunuh, maka mungkin jawabannya ada di sana. Malam itu, saat Surya tertidur dengan tubuh lemah, Arga keluar rumah membawa senter dan doa-doa yang ia hafal. Angin malam berembus dingin, bulan diselimuti awan gelap, dan suara serangga terdengar seperti bisikan-bisikan gaib. Arga menuju ke sebuah tempat sunyi di ujung desa, tempat yang dulu sering disebut orang sebagai tanah angker. Konon, disitulah sang dukun dikuburkan setelah kematiannya. Langkahnya gemetar, tapi tekadnya menguat setiap kali ia mengingat wajah ibunya. Namun perjalanan itu tidak mudah. Di tengah jalan setapak yang sepi, suara langkah berat mulai mengikuti dari belakang. Tok, 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 seperti kuku kambing menghantam tanah. Arga menoleh cepat, dan di bawah cahaya redup senter, ia melihat sekilas bayangan besar bergerak. Sepasang mata merah menyala menatapnya dari balik pepohonan. Iblis itu, Arga bergidik, kakinya bergetar. Tapi ia memaksa diri untuk terus melangkah. Suara embikan panjang menggema, membuat burung-burung malam beterbangan panik. Bayangan itu semakin dekat, hingga ia bisa mendengar dengusan napas panas yang membakar tengkuknya. Arga berlari sekuat tenaga, jantungnya hampir pecah. Namun saat ia hampir terjatuh, suara itu mendadak hilang. Hanya kesunyian pekat yang tersisa. Akhirnya ia tiba di tanah lapang yang dipenuhi rumput liar. Di tengahnya ada sebuah gundukan tanah tua dengan batu nisan sederhana yang nyaris tak terbaca. Arga berlutut, yakin inilah makam sang dukun. Tiba-tiba angin kencang berhembus, membuat pohon-pohon di sekitar berderak keras. Suara tertawa serak terdengar di bawah tanah, membuat bulu kuduk Arga berdiri. Dari tanah gundukan itu, muncul tangan hitam penuh ulat, meraba-raba ke permukaan. Arga teriak tertahan, tapi ia tahu tidak boleh mundur. Ini jalan satu-satunya, gumamnya, sambil mulai menggali tanah dengan sekop kecil yang ia bawa. Setiap cangkulannya terasa berat, seakan tanah itu tidak ingin terbuka. Suara iblis kepala kambing terdengar di telinga, berbisik-bisik. Berhenti, Arga, biarkan darahmu jadi bayarannya. Namun Arga menutup telinga, menggali semakin dalam, meski keringat dingin mengucur dan tubuhnya bergetar. Di kejauhan, bayangan tinggi dengan kepala kambing berdiri, memperhatikan dengan sabar. Matanya merah menyala, tanduknya berkilau di sambar petir. Iblis itu tahu, malam ini adalah penentu nasib Arga. Tanah lembab terus ia gali. Tangan Arga gemetar namun tak berhenti. Keringat bercampur dengan lumpur. Napasnya memburu. Di telinganya suara-suara aneh terus terdengar. Jeritan, tawa, dan bisikan samar yang memanggil namanya. Angin berputar kencang di sekitar, seolah-olah alam pun menolak perbuatannya. Ketika sekopnya mengenai sesuatu yang keras, jantung Arga berdegup kencang. Ia membersihkan tanah dengan tangan. Dan perlahan muncul peti kayu tua yang sudah lapuk, penuh jamur dan bercampur dengan akar-akar liar. Bau busuk langsung menyengat, membuat Arga hampir muntah. Dengan sisa tenaga, ia membuka peti itu. Di dalamnya terbaring jasad sang dukun. Tubuhnya sudah membusuk, kulitnya menempel pada tulang. Tapi yang membuat Arga terbelalak adalah mulut jasad itu masih terbuka. Dan di antara gigi yang tinggal beberapa, tampak ada helaian rambut hitam yang terjebak, kusut, dan masih utuh. Arga tahu itu bukan rambut biasa. Itu adalah rambut ayahnya yang ditelan sang dukun sebelum mati. Rambut itulah inti dari kutukan. Namun saat tangannya hendak meraih, tanah di sekitarnya bergetar keras. Suara embikan panjang menggema, lebih keras daripada sebelumnya, hingga seluruh pepohonan bergoyang liar. Dari balik kegelapan, sosok iblis kepala kambing muncul. Tubuhnya lebih besar daripada sebelumnya.
Matanya membara, tanduknya memanjang, dan dari mulutnya menetes darah segar. Berhenti. Suaranya bergema, membuat telinga Arga berdengung. Rambut itu milikku, kutukan tidak boleh diputus. Arga mundur ketakutan, tubuhnya gemetar. Namun ia mengingat wajah ibunya yang meninggal sia-sia, wajah ayahnya yang menderita penuh koreng, dan masa depannya sendiri yang hampir hancur. Tidak, aku tidak akan biarkan kau mengambil keluargaku lagi, teriaknya dengan sekuat tenaga. Iblis itu melangkah maju, setiap langkah membuat tanah bergetar. Nafasnya panas, matanya menatap tajam. Saat cakar panjangnya hendak meraih tubuh Arga, tiba-tiba dari dalam jasad dukun terdengar suara serak. Ambil, bakar rambut itu, cepat. Arga kaget, tubuh jasad itu bergerak sedikit, meski sudah mati bertahun-tahun. Dengan penuh keberanian, Arga meraih helaian rambut itu, meski lengket dan bau busuknya membuat perutnya mual. Begitu rambut itu terlepas, iblis kepala kambing meraung keras, suaranya mengguncang bumi. Kau berani menentangku, manusia kecil. Angin kencang berputar, petir menyambar berulang kali. Arga hampir terhempas, tapi ia berlari keluar dari lubang makam dengan rambut itu di genggamannya. Ia tahu, langkah terakhir adalah membakarnya. Namun iblis itu tidak tinggal diam. Sosok besar itu mengejarnya, melompat dengan kecepatan tak wajar. Setiap kali ia mendekat, tanah terbelah, pohon-pohon tumbang. Nafas panasnya terasa di tengkuk Arga. Di kejauhan, Surya yang sedang terbaring sakit tiba-tiba tersentak bangun. Ia merasakan sesuatu. Ikatannya dengan rambut itu hampir putus. Tubuhnya gemetar, kulitnya seperti terbakar dari dalam. Ia tahu inilah detik-detik penentuan hidup dan mati keluarganya. Arga terus berlari, hanya satu tujuan di kepalanya. Membakar rambut itu sebelum iblis sempat merenggutnya kembali. Arga berlari sekuat tenaga menembus hutan malam. Genggamannya erat pada helaian rambut kotor itu. Di belakangnya raungan iblis kepala kambing terus menggema, membuat tanah bergetar. Bayangan besar berotot dengan mata menyala merah terus mengejarnya, tak memberi jeda sedikit pun. Nafas Arga hampir habis, tubuhnya lemas, namun tekadnya menguat. Ia tahu hanya ada satu cara mengakhiri semua ini, membakar rambut itu. Di tangannya terasa berat seakan helai-helai itu membawa kutukan ribuan arwah. Ketika ia hampir jatuh tersungkur, sebuah cahaya kecil muncul di depan. Sebuah rumah panggung tua milik kakek penjaga makam desa. Arga segera masuk meraih obor yang masih menyala di sudut ruangan. Namun sebelum ia sempat melakukannya, suara kaca pecah menggema. Iblis itu menerobos masuk. Tubuhnya memenuhi seluruh ruangan. Tanduknya hampir menyentuh langit-langit. Bau darah dan belerang menyengat tajam. Serahkan! Suaranya bergemuruh, membuat rak kayu jatuh berantakan. Arga menempelkan rambut itu ke api obor. Tapi iblis melompat cepat, mencakar dinding hingga kayu pecah. Arga terhempas ke lantai, nyaris kehilangan rambut itu dari genggaman. Saat cakar tajam hendak merobek tubuhnya, tiba-tiba terdengar jeritan dari rumah utama. Arga, Gar! Sekarang! Itu suara Surya. Dengan sisa tenaganya yang hampir habis, Surya berjalan terpincang-pincang masuk ke gubuk itu. Tubuhnya penuh luka bernanah, wajahnya nyaris tak dikenali, tapi matanya masih menyala dengan tekad seorang ayah. Iblis menoleh, matanya merah membara. Kau berkhianat padaku, Surya. Kau berhutang. Darah anakmu adalah milikku. Surya menatap iblis itu dengan penuh benci. Tidak, lebih baik aku mati sekarang daripada melihat anakku jadi tumbalmu. Dengan sisa tenaga, Surya meraih tangan Arga, mendorong rambut itu tepat ke api. Api segera menyambar. Rambut itu terbakar cepat, mengeluarkan bau busuk bercampur suara jeritan mengerikan. Iblis meraung keras, tubuhnya bergetar, mata merahnya memudar. Seluruh ruangan berguncang, kayu-kayu retak, dan bayangannya mulai terurai menjadi asap hitam pekat. Dari tubuh iblis itu keluar jeritan ribuan suara, lalu lenyap seketika bagai debu terbakar angin. Namun kutukan tidak hilang tanpa harga. Surya terjatuh, tubuhnya kejang hebat. Koreng di seluruh tubuhnya pecah mengeluarkan darah hitam. Ia menatap Arga untuk terakhir kali. Maafkan ayah, nak. Semua ini salah ayah. Kau bebas sekarang, ucapnya lirih, sebelum napasnya terhenti selamanya. Arga berteriak histeris, memeluk tubuh ayahnya yang dingin. Air matanya bercucuran, bercampur lumpur dan darah.
Ia tahu kutukan itu akhirnya patah, tapi nyawa ayahnya telah menjadi harga terakhir. Beberapa hari kemudian, Arga menguburkan ayahnya di samping ibunya. Rumah megah dan harta kekayaan yang ditinggalkan ayahnya, ia tinggalkan begitu saja. Semua itu tidak lagi berarti, hanya mengingatkannya pada darah dan kutukan. Kini Arga hidup sendiri, sederhana, jauh dari bayang-bayang masa lalu. Malam-malamnya sepi, tanpa embikan, tanpa mata merah yang mengintai. Meski hatinya tenang, ada kesedihan mendalam yang tak akan pernah hilang. Ia telah kehilangan satu-satunya keluarga yang miliki. Namun di dalam sunyi itu, ia merasa lega. Tidak ada lagi iblis kepala kambing yang menuntut tumbal. Kutukan telah berakhir. Malam di desa itu kembali tenang. Angin berembus lembut melewati pepohonan, seolah semua luka telah dikubur bersama tubuh Surya. Arga hidup dalam kesunyian, jauh dari harta, jauh dari ingar-bingar dunia. Namun setiap kali ia melewati makam ayahnya, ia merasakan hawa dingin menusuk. Batu nisan itu kadang bergetar pelan saat malam Jumat, dan samar-samar terdengar embikan kambing dari arah hutan. Arga hanya menunduk, menggenggam doa dengan bibir bergetar. Ia tahu kutukan telah diputus, tapi jejak perjanjian darah tidak pernah benar-benar hilang. Di balik kegelapan malam, di antara kabut tipis, kadang sepasang mata merah menyala masih terlihat mengintai dalam diam menunggu manusia serakah berikutnya.